야야야 너 진짜 위험. 2001년 10월 21일 한화금융 입사, 2004년 2월 Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea action dan komedi yang berjudul The Dude in Me yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang bos gangster yang bertukar tubuh dengan anak SMA yang selalu dibully di sekolahnya. Namun kehidupannya berubah setelah dirasuki jiwa gangster. Tanpa berlama-lama langsung ke ceritanya. Suatu hari yang cerah bos gangster sedang makan ramen di sebuah warung. Tapi setelah dia makan, dia juga dipaksa untuk membayar makan seorang siswa yang duduk di sebelahnya. Dan dia pun segera pergi dari sana. Ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada mobil sampah yang sedang mengambil sampah di sekitarnya. Dan hal itu membuatnya harus menunggu. Di saat dia turun sambil menunggu mobil sampah pergi, dia memutuskan untuk menelepon asistennya yang bernama Chul. Pada saat yang sama, Kim siswa SMA yang berdiri di tepi atap tiba-tiba terjatuh ke bawah bertabrakan dengan bos gangster. Disinilah mereka berubah kehidupan. Keduanya pun kehilangan kesadaran dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian yang bos gangster terbangun dari komanya. Dia bangun dan berjalan di sekitar lorong. Namun dia merasa aneh saat orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kim. Dan dia melihat seorang pria yang terbaring di sebelah kamarnya. Dia terkejut karena pria yang terbaring itu adalah dirinya sendiri. Ketika dia bercermin dia baru mengetahui bahwa dia hidup di dalam raga seorang remaja. Dia terus meyakinkan orang bahwa dia bukanlah Kim. Namun mereka tidak percaya, karena dokter bilang, dia terkena amnesia dan tidak mengingat apapun. Dia kemudian menabrak tubuh anak ini ke tubuhnya sendiri. Namun hal itu sia-sia. Karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat ceritanya, Yang pun harus ikut ke rumah Kim. Dan hidup sebagai Kim versi baru. Keesokan harinya, Kim pun pergi ke sekolah. Dia mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia melihat Hyun temannya sedang diganggu oleh sekelompok pengbuli. Dia bahkan diajak berkelahi sepulang sekolah. Tapi ini bukan Kim yang dulu lagi yang bisa dibuli oleh orang lain. Dia sekarang Kim yang memiliki hati seorang gangster. Dia tidak akan ragu membuli semua orang yang mengganggunya. Yang menjadi penasaran mengapa semua orang menganggapnya seperti seorang pecundang. Singkatnya yang menemui Chul asistennya untuk meyakinkannya bahwa dia adalah yang bosnya sendiri. Dia mendatangi kantor tempat dia bekerja. Pada awalnya Chul tidak mempercayainya. Namun beberapa saat lalu, setelah menceritakan kisahnya yang tidak pernah diketahui orang lain kecuali mereka berdua. Dan Yang pun berhasil mendapatkan kepercayaan asistennya itu. Dia pun bertanya mengapa Chul selalu menjaga bosnya di rumah sakit. Ternyata sebuah kebenaran terucap di mulut Chul. Dia mengatakan bahwa pesaing yang mencoba membunuhnya. Keesokan harinya sepulang sekolah Yang menelepon Chul. Dan di saat yang sama Haeyong menabraknya dan menjatuhkan bonekanya. Lantas Yang memutuskan untuk mengembalikannya. Ketika mereka bertemu, sebuah momen mengejutkan terjadi. Dia melihat bahwa mantannya dulu bernama Seon, yang dicampakkannya bersama wanita lain. Beberapa saat kemudian Yang meminta Chul untuk mencari tahu, apakah Haeyeon adalah putrinya. Dan merek pun mengambil rambut Yang dan Haeyeon untuk melakukan tes DNA. Hasilnya sangat mengejutkan Yang, nyatanya benar bahwa Haeyeon adalah putrinya. Dia merasa sangat bersalah dan menyesalinya karena telah mencampakkan Haeyeon dan ibunya. Jadi Yang dan Chul membuat ide, agar dia bisa mendekati Haeyeon dan ibunya tersebut. Kemudian Chul memberitahu bahwa dia harus mengubah penampilannya. Dia pun memutuskan untuk berolahraga untuk menghilangkan lemak di tubuhnya itu. Yang melatih dirinya selama berbulan-bulan lamanya. Akhirnya dia berhasil membuat dirinya jadi lebih baik dan keren. Dia juga mengubah gaya rambutnya dan gaya berpakaiannya. Dan dia juga menggunakan softland dan tidak perlu memakai kacamata lagi. Penampilan yang terlihat sangat menarik perhatian para wanita di sekolahnya.
Dan Heyeon pada saat yang sama menjadi lebih kuat kepada pengganggunya. Seon sangat berterima kasih pada Yang karena selalu membantu putrinya. Seon juga mengundang Yang untuk makan ramen di warungnya tersebut sebagai bentuk terima kasihnya. Ketika Yang sedang makan, datanglah seorang pria mabuk yang memegang Seon. Melihat hal itu, Yang pun menjadi marah dan memberinya pelajaran. Pada saat itu Seon mulai mencurigainya. Dia melihat kemiripan saat berkata-kata dan tindakan Kim, yang membuat Yang harus memberitahu siapa dia sebenarnya. Singkatnya Yang menceritakan bagaimana dia berpindah tubuh. Namun Seon tidak mempercayainya. Jadi dia memalukan hal yang sama seperti yang telah dilakukannya pada Chul. Dia menceritakan semua kepada Seon apa yang telah dilakukannya saat mereka masih bersama. Dan akhirnya Seon pun percaya kepada Kim yang bahwa dia sedang berbicara kepada Yang. Yang merupakan pria yang telah meninggalkannya dulu. Setelah mengetahui hal ini Seon pun merasa sangat marah. Karena Yang sudah lama tidak mencarinya. Seon pun mengusirnya dan menyuruh Yang agar tidak mendekati putrinya lagi. Keesokan harinya Yang pun duduk dengan Heyeon di taman setelah pulang sekolah. Dia bertanya tentang apa yang dibicarakan Yang dengan ibunya tadi malam. Rasa penasarannya muncul karena ibunya menyuruhnya agar tidak menemui Yang lagi. Ketika mereka sedang berbicara salah satu ketua OSIS menghampirinya mereka. Dia bertanya apakah Heyeon bersedia datang ke pesta ulang tahunnya. Heyeon menerima ajakannya tersebut. Dan Heyeon menjadi senang karena dia yang dibuang dulu sekarang bisa bergabung si pesta tersebut. Sementara di saat yang sama Yang menemui Seon. Di sana Yang berusaha meminta maaf lagi kepada Seon atas apa yang telah diperbuatannya. Namun Yang merasa dia tidak bisa lagi merubah apapun. Seon telah membesarkan Heyeon seorang diri. Dan dia tidak punya hak untuk merawat putrinya. Dia pun berpikir kalau tidak terjadi pertukaran tubuh hal ini tidak akan pernah terjadi. Seon memutuskan untuk meninggalkan Yang. Namun saat mereka keluar, Yang mendapatkan telepon. Di mana Yang membicarakan bahwa Heyeon berada di situasi yang buruk. Setelah itu Yang pun meninggalkan Seon dan segera mencari Heyeon, dan meminta Chul untuk membawa mobil. Yang pun kemudian pergi ke pesta itu diadakan. Di sana Yang melihat Heyeon dikelilingi oleh beberapa pria. Dia dapat merasakan Heyeon sedang membutuhkan bantuan. Namun anak-anak di sana tidak membiarkan Heyeon pergi karena pesta belum selesai. Yang dan anak-anak pun mulai bertengkar. Namun bagi Yang seorang Gaster dan Heyeon yang pernah berlatih dengannya, sangat mudah untuk mengalahkan mereka. Singkatnya setelah itu Chul memberitahu kepada Yang bahwa istrinya sekarang berselingkuh dengan pesaingnya. Jadi dia menulis surat kepada ketua yang tidak lain adalah ayah istrinya. Dia menuliskan bahwa dia hanyalah korban. Dan istrinya memiliki persekongkolan dengan yang lain. Di sisi lain terlihat Kim sudah bangun dari komanya. Kim sekarang hidup dalam tubuh seorang Gaster. Kemudian dia kembali ke rumahnya bertemu dengan ayahnya. Tapi dia tidak percaya bahwa dia anaknya. Untungnya Yang juga kembali ke rumah. Di sana Yang dan Kim bertemu dengannya setelah beberapa bulan koma. Mereka kemudian menjelaskan kepada orang tuanya apa yang telah terjadi pada mereka berdua. Setelah itu mereka pun sepakat untuk membantu, mereka akan berencana untuk menemui Seon di warungnya. Mereka pun memutuskan untuk berbohong pada Seon bahwa mereka sudah menukarkan tubuh mereka kembali. Anak buah selingkuhan istrinya pun masuk ke dalam warung Seon dan membuat keributan. Mereka mencari Yang dan mencoba untuk membunuhnya. Yang meminta Kim dan Selen untuk bersembunyi. Karena dia ingin menyelesaikan masalah ini. Perkelahian pun terjadi. Dengan bantuan Seon mereka pun berhasil mengalahkan mereka. Seon akhirnya menerima Yang kembali ke kehidupannya. Singkatnya suatu hari Yang dimintai pergi untuk menemukan ketusnya. Dia mengklarifikasi tentang surat yang telah dia kirimkan. Karena yang menjadi korban. Ketua pun menyuruh Yang untuk menggantikannya. Lantas Kim menolaknya karena tidak tahu apa-apa. Saat Yang bertemu dengan Kim,
dia menghargai keputusannya itu. Dia merasa lega tidak lagi hidup di kehidupan kriminalnya lagi yang penuh penyesalan. Namun istrinya tidak terima atas kejadian tersebut. Dia pun menabrak Yang. Yang merasa sadar atas kejadian tersebut, dia langsung mendorong Kim. Yang pun tertabrak terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika Yang hendak sekarat, Yang dan Kim tiba-tiba bertukar tubuh kembali. Di akhir film ini kita melihat Kim yang masih hidup dan merasa senang dengan kehidupannya yang saat ini. Di sisi lain Yang kembali bersama Seon. Yang bahkan membeli sebuah toko roti. Dia bekerja di sana bersama Seon dan Chul. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan bantu usulan film apa lagi ke depannya.